Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita siapkan diri kita untuk kebaktian pada siang hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Marilah kita membacanya ayat per ayat secara responsoria. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadanya ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Angin surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas madi tasalutna amang inang suang-suangani yanakonami naposo bulung dot remaja. Demikian juga kami ucapkan selamat mengikuti ibadah saudara-saudara kami dari tempatnya masing-masing. Inilah warta jemaat yang akan kami bacakan bagi kita semua. Warta jemaat Minggu Rogate tanggal 14 Mei 2023 dengan topik berdoa dan mengucap syukur. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate. Artinya berdoa. Terdapat dalam Mazmur 66 ayat 20. Yang kedua, berita duka cita. Yang pertama, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, telah meninggal dunia seorang ibu bernama Siti Suryani Boruhuta Galung dalam usia 85 tahun. Istri dari Bapak V. Hutapea almarhum, alamat Jalan Delman Utama nomor 43 Peninggaran, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Dari Banjar Bendi Peninggaran. Jenazahnya dimakamkan pada hari itu juga di TPU Tanah Kusir. Berita duka kedua pada hari Rabu 10 Mei 2023 telah meninggal dunia Bapak Fernando Simanjuntak dalam usia 43 tahun. Meninggalkan seorang istri bernama Herlina Junelva Boru Pasaribu dan 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Alamat Klaster Sarua Indah Blok D nomor 11 Arya Putra Ciputat. Masuk Banjar Ciputat sekitarnya. Jenazahnya dimakamkan pada hari Kamis 11 Mei 2023 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.
Warta ketiga, punguan keluarga muda. Pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023, mulai jam 12 WIB sampai dengan selesai, di Aula Sopo Praja lantai 2, diadakan diskusi di era digital sekaligus merayakan ulang tahun punguan keluarga muda yang ke-14 tahun dengan tema komunikasi antara orang tua dan anak di era digital. Oleh pembicara Nyonya Uli Borunadeak, SEME. Tuhan Yesus memberkati. Warta keempat, sermon Inahana. Pada hari Selasa 16 Mei 2023 jam 10 WIB, di gereja akan diadakan sermon Inahana HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH. Dihimbau kepada seluruh punguan Inahana untuk menghadiri acara sermon tersebut. Warta kelima, peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis mendatang, tanggal 18 Mei 2023, kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB dalam bahasa Batak dan kebaktian pukul 10.30 WIB dalam bahasa Indonesia, serta kebaktian sekolah minggu atau gabungan masuk pukul 10.30 WIB. Dan sesudah khotbah, persembahan diantarkan ke depan untuk kegiatan pengembangan masyarakat HKBP Pusat. Warta yang keenam, Sending Marturia. Seksi Sending Marturia HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan kunjungan pelayanan rohani ke Lapas Cipinang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 13.00 WIB. Marilah kita dukung dan doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Warta ketujuh, rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HUT Gereja Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023, jam 12.00 WIB atau sesudah kebaktian Minggu siang ini, di ruangan Sopo Praja lantai 1 akan diadakan rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HUT Gereja Pesta Gotilon 2023. Dihimbau kepada seluruh anggota panitia untuk menghadiri rapat tersebut dan warta jemaat ini sebagai undangan resmi. Warta yang terakhir, warta ke-8, kebaktian penghiburan. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 mulai pukul 12.30 WIB. Usai kebaktian siang jam 10.30 WIB, gereja kita HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya Herlina Junelva Simanjuntak Boru Pasaribu, bertempat di ruang Sopo Praja lantai 1. Dihimbau kepada semua jemaat, khususnya bagi jemaat Banjar Ciputat sekitarnya untuk dapat menghadiri kebaktian penghiburan tersebut. Demikian untuk diketahui bersama. Demikian warta jemaat kami bacakan. Yang belum bisa kami bacakan dapat kita baca pada warta jemaat yang ada bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Filipi 4, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita ini merupakan nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang percaya tetap bersukacita dalam persekutuannya. Bagaimana orang percaya memiliki kualitas iman yang baik, yaitu seperti yang dikatakan tadi, dengan sehati sepikir, bersukacita, jangan khawatir, dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Inilah kualitas hidup orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita memelihara, merawat, mengusahakan hidup yang sehati sepikir. Hidup yang senantiasa bersukacita. Hidup yang senantiasa tidak dikuasai oleh rasa khawatir dalam hidup ini, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus yang sedang berada dalam tahanan penjara, tapi kita lihat di sini tadi
dia tidak meminta agar dirinya diperhatikan. Rasul Paulus tidak meminta supaya dirinya dikasihani oleh jemaat, oleh orang-orang yang ada di Filipi. Dan dia tidak meratapi nasibnya. Dan dia tidak menangisi nasibnya. Menangisi keadaannya yang sedang dalam tahanan penjara karena pemberitaan Injil yang dilakukannya bersama dengan teman-teman sepelayanannya. Dan dia tidak putus asa. Dia senantiasa bersuka cita. Bahkan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita Rasul Paulus dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaannya yang sedang dalam tahanan penjara, tapi dia masih mampu memberi nasihat. Tapi dia masih mampu menopang jemaat yang ada di Filipi, masih mampu menasehati jemaat yang ada di Filipi dengan menuliskan suratnya ketika dia mendengar kabar bahwa sudah terjadi gejolak-gejolak, perpecahan, perselisihan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan yang ada di Filipi. Dan mereka juga mulai goyah menghadapi ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu. Sehingga Paulus menuliskan suratnya ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya jika seseorang mengalami masalah, jika seseorang mengalami penderitaan, akan menuntut untuk diperhatikan, akan menuntut untuk dikasihani. Tetapi Rasul Paulus yang terpenjara justru memikirkan, memperhatikan bagaimana orang lain bersuka cita, bagaimana orang lain, mereka jemaat Filipi berdiri teguh di dalam imannya. Inilah kualitas iman orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang meyakini dan menghidupi kekuatan doa di dalam hidupnya. Sama seperti Rasul Paulus. Ketika dia di dalam penjara Roma menuliskan suratnya ini, apa yang mereka lakukan di sana? Berdoa dan bernyanyi. Kuasa doa dan nyanyian syukur yang mereka sampaikan kepada Tuhan Allahnya di dalam sukacita, mampu melepaskan rantai-rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka dalam penjara itu. Bahkan juga membuka semua pintu-pintu penjara. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita memasuki Minggu Rogate, berdoa. Bahkan juga topik minggu kita mengajak berdoa dan mengucap syukur. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita senantiasa hidup dalam doa. Dan itu sudah kita hidupi mulai dari anak-anak sekolah minggu. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara mulai di dalam kandungan juga. Ibu kita sudah mengajarkan kita untuk hidup dan meyakini kekuatan sebuah doa. Dan itulah yang kita rasakan. Itulah yang kita nikmati hingga pada saat ini. Kekuatan doalah yang menopang kita, yang memampukan kita
yang menyelamatkan kita hingga pada hari ini. Dan kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan semata-mata hanya kekuatan doamu, tapi adalah kekuatan doa semua orang yang mengasihi kita, semua orang yang peduli dengan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, jemaat kita, mendoakan kita setiap saat. Kita selalu dibawa di dalam doanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang dimintakan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana sikap hidup orang percaya yang selalu meyakini kekuatan doa di dalam hidupnya. Hidup orang percaya yang selalu hidup di dalam doa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada di antara kita di sini yang tidak hidup di dalam doa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada di antara kita di sini jika kita dimintakan untuk berbicara kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Tidak ada yang kita mengatakan, saya tidak bisa berbicara kepada Tuhan. Saya tidak bisa mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Atau mungkin kita mengatakan, saya malu berdoa inang pendeta. Saya takut berdoa inang pendeta. Saya tidak tahu mau mengatakan apa kepada Tuhan di dalam doa saya. Kita adalah orang-orang pendoa, baik secara pribadi maupun kolektif. Alani doa manginang, unang adong nama jua. Ya, jangan ada yang menolak jika kita dimintakan untuk berdoa. Jangan seperti dikatakan orang Batak, istilah orang Batak, ditikisa di hari mahalak Batak, marsi pasangapan ninna, ditiki martangiang ninna. Kenapa saya katakan demikian? Jika dimintakan berdoa, selalu mengatakan yang lebih tua lah dulu. Datang yang lebih tua, yang lebih muda lah dulu. Marsi pasangapan. Bahkan ada yang takut kalau pertanyaan Banjar sengaja datang terlambat, suatu ngawan non dipilih martangiang. Jolo dipilih masude partangiang baru pe Romai bahana. Ada apa? Kalau kita seandainya kita sampaikan curahan hati kita kepada Allah Bapa kita. Ada apa kalau seorang anak mengatakan, aku malu berbicara kepada ayahku. Aku takut berbicara kepada bapakku. Aku tidak tahu mengatakan apa yang harus kukatakan kepada bapakku. Something wrong. Ada apa? Inilah juga yang dimintakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup orang yang percaya di dalam doa. Kita tunjukkan yang pertama sekali, sehati, sepikir dalam Tuhan, menjauhkan diri dari perselisihan. Molo mangulu dohita di bagasan tangiang, amang inang. Kita hidup senantiasa dalam kekuatan doa dan hidup dalam iman percaya kita dalam doa. Maka kita menjauhkan diri dari perselisihan. Tapi yang pertama adalah sehati, sepikir di dalam Tuhan. Ini adalah sangat penting. Karena akan selalu ada tantangan dalam persekutuan. Bagaimana hidup
di dalam kesatuan seperti yang dihadapi oleh jemaat Filipi pada waktu itu. 2 nama perempuan dikatakan di sini, Eudia dan Sintike. Mereka adalah sama-sama pelayan diaken yang dipilih oleh Rasul Paulus sebagai teman sepelayanannya memberitakan Injil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Kedua perempuan tersebut adalah mementingkan dirinya, bahkan masing-masing menonjolkan diri. Masing-masing menunjukkan kehebatan dalam pelayanannya. Daido jut masa di tengah-tengah nih parsaurata. Inilah yang sering terjadi di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita. Jika ada seseorang yang lebih dominan, jika ada seseorang yang lebih menonjolkan diri, coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan Eudonia sangat luar biasa. Pelayanan Sintike juga sangat luar biasa. Tapi masing-masing mereka telah menunjukkan dalam pelayanan itu siapa dirinya. Sehingga terjadi perpecahan. Demikianlah juga pergumulan, permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh gereja Tuhan sepanjang masa. Ada yang terlalu egois, ada yang terlalu dominan, ada yang terlalu menonjolkan diri. Sehingga Rasul Paulus menasihati di dalam pelayanan agar sehati sepikir Tuhanlah yang diutamakan, bukan diri kita. Sehati sepikir. Sangat sulit mungkin bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana menyatukan hati dan pikiran. Yang sering hati kita berlawanan dengan pikiran. Makanya Rasul Paulus mengingatkan di sini, bukan hanya sehati tapi sepikir. Bukan hanya sepikir dikatakan, tapi bagaimana sehati. Menyatukan hati dan pikiran kita. Itu makanya kalau orang Batak melakukan pesta, jangankan pamuli boru, panguli anak, jangankan pesta pernikahan, pesta bona tahun saja, bona tahun marga, bona tahun parsahu tahun, itu harus dibuat beberapa kali pertemuan rapat ya. Harus ada kalau pesta orang Batak namanya Martonggo Raja, Maria Raja. Semua sepakat sehati bagaimana pesta itu bisa berjalan dengan baik. Tapi tidak semua sehati, tidak semua sepikir. Masing-masing punya pikiran yang berbeda. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Masing-masing mempunyai usul yang berbeda. Sehingga dikatakan sehati sepikir. Sedangkan saya katakan tadi, menyatukan hati dan pikiran kita saja sangat sulit. Tapi inilah yang dimintakan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita sehati sepikir di dalam pelayanan kita. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang parhaladu, sebagai jemaat di tengah-tengah kehidupannya berjemaat. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, pendeta
Parhalado, jemaat HKBP Kebayoran Lama tidak ada yang tidak sehati sepikir ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Amin. Ya, amin. Makanya kemarin kita mengadakan malam berkat dan puji-pujian. Hanya dalam tempo 2,5 jam kita bisa menikmati hasil sehati sepikir dengan total sementara yang kita peroleh 930 juta. Kalau tidak sehati sepikir, itu tidak akan bisa kita capai. Segala sesuatu yang kita capai, itu harus didasari dengan sehati sepikir. Persekutuan manapun, jika tidak sehati sepikir, akan hancur berantakan. Sedangkan di tengah-tengah keluarga saja, molodang saroha amat tai dohot inat tai, pasti rusak rumah tangga itu. Pasti rusak keluarga itu, berantakan. Orang tua tidak sehati sepikir dengan anak-anak. Masing-masing akan berjalan, mengambil jalannya masing-masing. Tidak ada sukacita. Tidak akan ada kedamaian di sana. Jaladauma akar rezeki dohot pasu-pasu. Berkat itu akan jauh. Seperti saya contohkan tadi. Karena sehati sepikirlah kita bisa mencapai tujuan dengan hasil yang kita peroleh. Demikian juga dalam keluarga. Jika ayah dan ibu tidak sehati sepikir, itu adalah awal sebuah kehancuran dalam rumah tangga itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan ada yang lebih dominan. Jangan ada yang hanya mementingkan, memikirkan dirinya sendiri. Jangan ada yang lebih menonjolkan dirinya. Jangan kita mengutamakan keegoisan kita. Tapi dalam sehati sepikir, kita harus merendahkan hati kita. Harus mampu mengalahkan diri kita. Sehingga tercapailah sehati sepikir. Jadi orang Batak itu luar biasa. Sebelum kekristenan pun masuk, orang Batak sudah luar biasa dalam menghargai, menghormati orang lain dalam persekutuannya. Itu terlihat dalam Dalihan Natolu. Sobamar hula-hula, manat mardongat tubuh, elek marboru. Dalam sebuah sistem kekerabatan orang Batak, kalau dia sebagai boru dan boydohononna, aku ini kan pejabat. Saya tidak mau berhobas di pesta saya sebagai boru. Oh, tidak ada. Apapun jabatannya, apapun kehebatannya, dia harus meninggalkan itu. Dia harus meninggalkan, yaitu tadi atribut-atribut kehormatan yang mungkin dia dihormati di kantornya, di jabatannya. Ketika dia turun sebagai boru, dia harus mau marhobas. Mengerjakan apa yang harus dipatut dikerjakan oleh seorang boru dalam adat tersebut. Itu sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi kita sudah hidup dalam kekristenan. Di tengah-tengah gereja juga tidak bisa seperti itu. Saya kan pejabat, amang pendeta. Saya tidak mau sebagai hari tahun di sana penerima jemaat. Oh, tidak bisa. Kita semua adalah hamba. Hamba Allah di gereja ini. Masih hebat lagi kalau dibilang hamba ya manginangnya. Kalau dalam bahasa khatoban. Khatoban, doulos. Yang sesungguhnya sebenarnya amanginang kami ini hamba. Khatoban yang disuruh-suruh. Amang pendeta, amang parhalado, ada jemaat kita yang sakit. Tolong didoakan datang sekarang juga. Ya kami harus datang.
Amang pendeta, Amang Parhalado, ini ada jemaat kita yang bermasalah, tolong dibantu dalam doa. Kami siap datang. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam setiap pelayanan kita sebagai jemaat, sebagai Parhalado yang bukan partohonan. Bagaimana kita mencapai sehati sepikir. Didasari kemauan untuk merendahkan diri di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, mencapai sehati sepikir, kita harus bisa menjadi pembawa solusi. Sama seperti Sun Sugos dikatakan tadi dalam ayat 2, Eudio kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sun Sugos, tolonglah mereka. Dia dimintakan oleh Rasul Paulus untuk menolong, mendamaikan, mencari solusi. Bagaimana dua orang yang bertikai itu tadi bisa kembali hidup dalam kerukunan sehati sepikir. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga dalam persekutuan kita dibawa, kita diminta sebagai pembawa solusi. Ya, dari segala permasalahan yang mungkin yang kita hadapi dalam berbagai persekutuan kita. Jangan menambah masalah ya. Walaupun mungkin kita mendengarkan berita yang tidak baik, berita miring, unangatong tadokon, ya memang seperti itunya dia. Kita bumbui pula lagi kan. Tapi kita harus stop. Apalagi kita tidak tahu itu bagaimana kebenarannya. Sudahlah, kalau sudah tahu tidak usah diperpanjang. Kalau boleh kita perkecil masalah, kita perkecil. Jangan kita perbesar. Jangan justru kita yang memperbesar masalah itu. Tapi bagaimana kita meredam masalah itu supaya tidak menjadi besar. Sama seperti peran daripada Sun Sugos di sini. Orang yang hidup di dalam doa, dia harus bisa menjadi pemberi solusi di dalam persekutuannya. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yaitu hidup dalam doa harus hidup bersukacita di dalam Tuhan. Ada-ada saja Amang Inang, suasana atau hal-hal yang membuat kita kurang bersukacita. Coba kita bayangkan seorang seharusnya bersukacita untuk merayakan pesta perkawinannya. Namun karena si cuil pesan WA, kalungmu setipis sangge-sangge, katanya ya mengubah segalanya menjadi pahit. Ya kan? Hanya karena WA, si cuil itu sukacitanya berubah menjadi kesedihan. Jadi iblis itu sangat pintar untuk mencuri sukacita kita. Membuat lasni rohatai, masalah, duka, dan pergumulan jangan membuat kita kehilangan sukacita. Selama kita hidup, kita pasti mengalami berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, berbagai masalah dalam hidup kita. Tapi jangan itu mengurangi, menghilangkan sukacita kita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dalam hal pahit sekalipun Tuhan dapat mendatangkan hal yang manis dalam hidup kita. Itu yang kita dengarkan tadi dari
lagu pujian dari NHKBP ya. Habis hujan ada pelangi. Habis hujan ada pelangi. Karena demikianlah sesungguhnya kehidupan kita. Selalu berganti-ganti. Masalah, pergumulan, sukacita, sakit, sehat, gagal, berhasil, menangis, tertawa. Tidak ada orang yang selalu tertawa terus ya. Kalau orang tertawa terus itu apanya? Namanya itu apa? Tidak ada orang tertawa terus. Tidak ada orang yang terus menangis ya. Kalau orang terus menangis itu apa itu? Sakit juga itu Amang Inang. Orang yang sakit, stres. Dia menangis. Orang menangis dia tertawa. Orang tertawa dia menangis. Makanya Rasul Paulus mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Karena hidup ini ya berganti-ganti. Dan terus menderita Inang. Kau tidak selamanya menderita. Kau tidak selamanya dalam hidup pergumulanmu. Kau tidak selamanya hidup dalam kesulitanmu. Pasti ada sukacita, ada pelangi sehabis hujan. Ada sukacita, ada ucapan syukur nanti seperti nyanyian PKM tadi. Suatu saat ada sukacita yang akan Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Bukan dalam dunia ini. Bukan dengan segala apa yang ada dalam dunia ini. Sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang sejati ada di dalam Tuhan. Saya bukan mengatakan kita sudah menghadapi kematian tapi kita tertawa, tidak. Tapi bagaimana kita bersukacita ketika kita menghadapi kematian. Kita merasakan Tuhan ada di dalamnya. Menguatkan kita untuk menghadapi kematian itu. Menguatkan kita meneruskan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka kita akan bersukacita. Tapi jika kita merasa, jika kita membayangkan bahwa kita berjalan sendiri di dunia ini, maka sukacita itu akan hilang. Tapi justru akan tibalah kita alami, yaitu tadi kekhawatiran seperti nats firman Tuhan kita pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah tunjukkan segala sukacita kita dalam segala situasi. Itu yang dikatakan tadi pada ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dari ayat 4 dan ayat 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan mundur melakukan kebaikan. Walaupun balasnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tunjukkanlah kebaikanmu. Nyatakanlah kebaikanmu. Jangan mundur melakukan kebaikan itu dengan sukacita. Jangan mundur melakukan kebaikan itu jika kita di dalam kesulitan, penderitaan sekalipun. Karena itu akan mendatangkan sungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut akan jauh dari rasa syukur dan sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah kita mampu bersukacita dalam segala hal. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam doa jauh dari kekhawatiran. Semakin canggih zaman, teknologi, informasi, ilmu pengetahuan, kekhawatiran manusia semakin banyak. Walaupun kita dimudahkan dengan informasi sekarang ini, dengan teknologi sekarang, tapi kekhawatiran manusia semakin banyak. Kekhawatiran manusia semakin tinggi dari rasa percayanya kepada Tuhan. Kekhawatiran tidak akan menambah sukacita sedikit pun
malah sebaliknya mengurangi sukacita. Itu makanya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Walaupun kita khawatir tentang hidup ini, khawatir dengan perekonomian kita, khawatir dengan masa depan anak-anak kita, khawatir dengan masa depan keluarga kita, khawatir dengan kesehatan kita, itu tidak akan menambahkan sehasta pun umur kita. Tapi justru itu menjadi virus yang mematikan, menghancurkan diri kita sendiri. Ibarat seperti rayap di dalam sebuah kayu lemari. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara-saudara lihat sebuah lemari yang habis digerogoti rayap? Ya, dia akan hancur sendiri. Sepertinya lemari itu bagus, tapi ketika sentuh mungkin kayunya sudah keropos di dalam, hancur. Bahkan mungkin dia bisa tumbang, rusak lemari itu. Mungkin juga ya dalam benda-benda yang lain juga. Demikian juga kekhawatiran itu digambarkan seperti virus yang melekat dalam diri manusia yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Karena itulah orang beriman akan selalu menyampaikan kekhawatirannya, apa yang dia khawatirkan di dalam doa. Hanya doalah kekuatan kita, Manginang. Anak-anak yang jauh dari kita, ya apa yang kita khawatirkan, memberangkatkan anak-anak kita masuk untuk mungkin ke bangku kuliah, melanjutkan studinya, hanya kekuatan doalah. Demikian juga mungkin dengan berbagai persoalan, pekerjaan, usaha kita, keluarga kita. Demikian juga dengan pasangan hidup, anak-anak kita, jodoh. Apalagi sekarang Abang Inang, semakin diteringati mengenai jodoh anak-anak, semakin mereka tidak suka, ya kan? Makanya ini Naposo Bulung ini, kalau diajak ke pesta orang Batak atau perkumpulan keluarga pasti tak mau ini. Kenapa? Nanti yang ditanya, kapan kau menikah? Kan gitu kan? Kapan pestanya? Jangan lewat tahun ini. Mereka tidak suka. Ya, malas ogah nggak mau. Ujung-ujungnya itu juga ditanya. Demikian juga mungkin dalam rumah tangga. Sangat menyakitkan Amang Inang. Sudah berapa anakmu? Padahal dia belum punya keturunan. Sudah berapa lama kamu menikah, Nina Muse? Sudah 4 tahun. Kok lama kali Nina Muse? Elomoro hana leleng. Enggak Amang Inang. Berusaha lah Nina Muse. So berusaha na sida. Tapi kekuatan kita hanya doa. Tidak ada yang lain Amang Inang. Tidak ada kekuatan kita untuk mengatasi segala kekhawatiran dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan pergumulan di tengah-tengah keluarga kita. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak kita yang jauh merantau di seberang sana. Ya hanya bisa sebatas video call ya Amang Inang. Tapi apa yang dilakukan sedetik kemudian setelah kita bervideo call kita tidak tahu. Hanya doalah yang membimbing, menuntun, menjagai mereka. Doa di dalam Tuhan. Demikian juga mungkin suami atau istri yang jauh dari kita. Yang di luar kota kerjanya. Ya, hanya doa Amang Inang. Apalagi sekarang ini dengan media sosial yang hebat sekarang. Ya, maaf Amang Inang. Dengan media sosial sekarang ini banyak cinta lama bersemi kembali. CLBK. Apalagi dia merasa
dalam keluarganya seolah-olah hidupnya tidak bahagia. Padahal dia sendiri yang menciptakan ketidakbahagiaan itu. Dia carilah itu mantan pacarnya dahulu di Facebook atau di WA group atau di mana saja media sosial. Ketemulah namanya. Mulailah berkomunikasi. Apa kabarmu? Nina Retong. Mula-mulanya. Di mana tempatmu? Nina Muse. Akhirnya ujung-ujungnya, bahagia enggak kau dengan dia? Nina makan. Kalau gitu kita sama-sama tidak bahagia. Nina mah. Atong di dia mah kita curhat. Itulah yang terjadi. Ketemulah masing-masing mencurahkan isi hatinya. Terjadilah maaf amanginang. Cinta lama bersemi kembali. Mencintai pasangan orang lain. Masing-masing sudah punya pasangan. Tapi dia mencintai pasangan orang lain. Tidak mencintai pasangannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Hiduplah di dalam doa. Kekuatan kita hanyalah doa. Setiap kita melangkah, doakanlah. Dalam setiap pergumulan kita, setiap pekerjaan kita, setiap kekhawatiran kita. Doa itu akan menguatkan kita. Membuang rasa khawatir itu. Mengikis rasa khawatir itu. Dan memampukan kita bersemangat, berpengharapan dalam setiap apa yang kita harap. Dalam pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Jangan kekhawatiran lebih besar dari kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Tapi haruslah keyakinan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan lebih besar dari kekhawatiran kita. Sehingga dengan demikian, dengan firman Tuhan hari ini mengajak kita berdoalah dan mengucap syukurlah. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Jikalau Tuhan menghantarkan kami untuk hidup dalam pengharapan, hidup dalam kekuatan, dalam sebuah doa. Melalui firman-Mu hari ini Tuhan, mengajak kami orang-orang yang percaya, yang senantiasa hidup dalam doa, menunjukkan kualitas iman kami, dalam kesehatan kami, dalam hidup kami, senantiasa dalam sukacita, dan jauh dari kekhawatiran. Firman-Mu mengajak kami juga supaya kami senantiasa membawa sukacita, membawa solusi dalam segala pergumulan, kesulitan di tengah-tengah persekutuan yang kami hadapi Tuhan. Tidak menambah masalah, tidak menambah persoalan, tapi kami bisa Tuhan menjadi pemecah persoalan sehingga kami semua mampu bersukacita dalam kehidupan persekutuan dan bersyukur atas segala sesuatu yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada dan bersama dengan kami untuk mampu melewati dan memenangkan semua pergumulan hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersukacita dengan berbagai-bagai berkat Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka nyatakan dalam ungkapan syukur mereka pada hari ini. Dengan kehadiran mereka dalam doa, nyanyian, pujian, dan juga persembahan mereka yang mereka sampaikan melalui gereja-Mu. Dan juga Tuhan, berkatilah juga sukacita seluruh jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, merayakan ulang tahun perkawinan pada minggu ini. Tuhan tambahkan sukacita kepada mereka yang tidak bisa kami sebut satu persatu, supaya semakin nyata iman percaya mereka mengakui bahwa Engkau adalah sumber segala berkat yang Engkau sediakan bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau dalam ungkapan syukurnya. Kami juga berdoa Tuhan dalam segala pengharapan seluruh jemaat-Mu, yaitu anak-anak-Mu, anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, yang telah selesai menghadapi ujian dan akan memasuki ujian. Mulai tingkat SD, SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi, ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, bahkan ujian masuk ke perguruan tinggi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami tersebut. Dan Engkau juga Tuhan
memberikan mereka sukacita mengandalkan Engkau dengan segala persiapan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka boleh memperoleh, meraih apa yang mereka cita-citakan untuk lebih meningkatkan tingkat sekolah mereka seperti yang mereka inginkan dan yang orang tua inginkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga sebagai orang tua dengan sukacita memberangkatkan mereka dalam doa dan pengharapan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang dalam perawatan, penyembuhan, pemulihan karena sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Evertus Ronald Simajuntak, Nyonya SM Hutahayan Borusiagian, Situatiur Borusitumpul, Happy Sri Hartati Simamora, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Pancaitan, Situa Profesor PTD Sihombing, Situa Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait, Tony Nahal Hutapea, dan semua yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka melalui segala proses pengobatan yang keluarga lakukan kepada mereka Tuhan. Dan tetap Tuhan berikan pengharapan kepada mereka supaya senantiasa mereka kuat memenangkan segala pergumulan iman dalam sakit penyakit yang mereka hadapi. Tuhan, banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Biarlah kiranya Tuhan berikan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita menyampaikan persembahan kita.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.